Kita masuk ke bab 2 tentang discrete LTA system. Di video pertama ini mungkin kita sedikit pengantar dulu ya, sebelum kita ngomongin secara lebih detail tentang sistem LTI yang discrete, kita ngomongin dulu tentang sinyal waktu discrete. Ya, kita udah bahas bahwa ada beberapa cara untuk menyatakan sinyal waktu discrete. Cara pertama adalah dengan ekspresinya ya, misalkan xn sama dengan 2 pangkat n. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan ini, misalkan xn 2 pangkat n. Berarti kita bisa tuliskan dia nilainya adalah 1, 2, 4, dan seterusnya. Kemudian di sini setengah, seperempat, dan seterusnya. Itu cara menuliskan kedua. Cara menuliskan ketiga adalah dengan kita gambar ya. Jadi ini sumbu datar n, ini xn. Misalkan ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, setengah, seperempat, dan seterusnya. Nah, itu cara ketiga. Kemudian, ya, ada beberapa sinyal waktu discrete yang dasar yang penting untuk diingat ya. Tapi saya mau menekankan dua jenis sinyal dasar sih yang penting untuk diingat dan cukup nyaman untuk bekerja dengan sinyal tersebut. Yang pertama adalah yang namanya unit impulse atau fungsi delta n. Nah, kalau di sinsis di waktu kontinu delta itu kan nilainya tak hingga ya, ketika misalkan t sama dengan 0. Ini tak hingga nih. Kalau misalkan t-nya 0, ini t, ini delta t. Ini sinyal waktu kontinu. Tapi kalau misalkan discrete, dia nilainya tidak tak hingga, tapi nilainya adalah 1. Oke? Itu penting untuk diingat. Nilainya adalah 1, delta n. Nah, kemudian yang kedua, yang sering kepake juga adalah unit step. Ini sering banget kepake, UN. Nah, UN itu ya seperti ini ya, dia tangga gitu. Kalau misalkan di waktu kontinu kan dia seperti ini ya. Ini T, ini UT. Tapi kalau misalkan di waktu discrete, UN tuh seperti ini. Nah, ini 1, kemudian 1 lagi, dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dua sinyal ini sih yang penting untuk diingat ya. Nah, yang menarik dari unit impulse, semua fungsi atau semua sinyal waktu discrete itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari unit impulse dan unit impulse yang digeser-geser. Contoh, misalkan kita punya sinyal sembarang kayak gini. Ini sinyal sembarang xn. Misalkan ini 1, ini 2, ini min 3, terus ini min 1. Nah, xn ini kan dapat dinyatakan seperti ini ya. Min 1, min 3, 1, 2. Nah, terus dikasih panah karena nolnya ada di sini. Min 1, min 3, 1, 2. Nih. Ini nolnya di sini. Ya kan? Xn ini dapat kita tuliskan seperti ini, atau ini ekuivalen dengan seperti ini. Perhatikan, kalau kita fokus ke yang ini, itu kan adalah delta n ya. Ya nggak? Delta n. Kemudian yang ini adalah 2 kali delta n, tapi digeser ke kanan 1. Berarti 2 delta n min 1 gitu, digeser ke kanan min 1. Nah, terus ada lagi yang ini min 3 delta n plus 1, kemudian minus delta n plus 2. Nah, jadi kayak gitu, sinyal-sinyal waktu discrete itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari unit impulse. Nah, ini cukup penting untuk diingat karena nanti sampai kita ngebahas tentang transformasi Z pun
Ini akan sangat penting gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh, mungkin penting juga nih untuk diketahui tentang energi dan juga daya sinyal. Ya, common sense-nya sih kalau kita kayak misalkan ngomongin rangkaian listrik, kalau kita punya V, kan daya itu kan sebanding dengan tegangan kuadrat ya, atau daya itu sebanding dengan arus kuadrat. Jadi daya atau energi gitu ya, sebanding dengan kuantitas kuadrat. Oke. Jadi intinya energi itu sebanding dengan kuantitas kuadrat. Berarti kalau kita punya sinyal Xn, ya kan? Energinya itu adalah penjumlahan semua nilai Xn dikuadratkan. Gitu. Ya kalau di buku-buku biasanya ditulis nilai mutlak sih. Nilai amplitudenya kalau misalkan kompleks, Xn-nya kompleks, dia diambil amplitudenya. Lalu dikuadratkan. Nah, ini untuk semua n ya. Dari minus tahingga sampai tahingga. Sebagai contoh, kita pakai sinyal yang ini tadi ya. Kita pakai sinyal yang ini, berarti dayanya itu adalah min 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Atau 1 tambah 9 tambah 1 tambah 4. Ini 15. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya daya sinyal, Px. Di fisika kita tahu bahwa daya itu kan adalah energi rata-rata ya. Berarti kalau kita punya Ex ini, berarti Px itu adalah, ininya masih sama ya. Kita masih menjumlahkan komponen Xn kuadratnya, amplitudenya. Tapi kita bagi dengan ininya, dengan rentang waktunya. Oke, dengan rentang waktunya. Nah, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Kita bisa nyatakan dalam limit. Jadi, n-nya itu dari minus n besar sampai n besar. Oke, misalnya kita mau meninjau ini. Kita ingin meninjau n-nya itu, n-nya adalah 1. Berarti dari minus 1 sampai 1. Nah, berarti dibagi berapa? Dibagi, di kiri ada 1, di kanan ada 1, kemudian sama yang 0. Nah, kalau misalkan n besarnya 2, berarti kan di kanan ada 2, di kiri ada 2, dan ada 0, itu 1. Berarti di bawahnya adalah 2n besar tambah 1. Nah, tapi karena untuk keseluruhan sinyalnya, berarti kita ambil limitnya, n besar menuju tahingga. Nah, seperti itu. Nah, untuk sinyal periodik, kalau misalkan Xn sinyal periodik dengan periode n, maka daya dapat dicari juga dengan seperti ini. Limit, nggak pakai limit, seper n penjumlahan dari 0 sampai n-1 dari Xn kuadrat. Contoh, misalkan sinyalnya seperti ini, yang gampang aja ya. Yang gampang misalkan 1, 2, 3, min 1. 1, 2, 3, min 1. Ini min 1. 3, 2, 1. Dan seterusnya. Ini periodik. Nah, kalau kita perhatikan, n-nya adalah berapa? Ini 0, 1, 2, 3. N-nya adalah 4, ya kan? N-nya adalah 4. Berarti Px-nya adalah seper 4. Ya udah kita jumlahkan. Ini kan 1, 2, 3, min 1. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Atau seperempat dari 9 tambah 1, 10, 14, 15. Sama dengan 3,75. Nah, kayak gitu tentang sinyal, energi sinyal dan juga daya sinyal. Mungkin satu hal lagi yang bisa saya sampaikan di pengantar ini adalah terkait sinyal ganjil dan sinyal genap ya. Ini sebenarnya konsep yang udah berulang-ulang kali diajarkan semenjak SMA bahkan.
ketika ngomongin fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi sinyal ganjil itu dia kalau simetris terhadap simetris terhadap sumbu Y sama dengan X, atau gimana ya bilangnya. Atau yang gampang yang genap dulu. Kalau genap itu simetris terhadap sumbu tegak ini, terhadap N sama dengan 0, itu kalau genap. Berarti genap itu dapat dituliskan X minus N akan sama dengan XN. Nah, sedangkan kalau fungsi ganjil, X minus N, dia adalah sama, besarnya sama dengan XN, tapi minus, gitu. Jadi kalau diilustrasikan, kalau fungsi genap itu kurang lebih seperti ini, misalkan. Sub. Nah, jadi dia simetris ya terhadap yang tegak ini. Sedangkan kalau fungsi ganjil, misalkan ilustrasinya seperti ini. Tengahnya 0. Nah, ini fungsi ganjil. Ini ganjil, ini genap. Nah, yang menarik adalah setiap fungsi, setiap sinyal waktu diskrit sembarang, itu dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari komponen genapnya dan komponen ganjilnya. Ini komponen genapnya, ini komponen ganjilnya. Setiap fungsi, setiap sinyal waktu diskrit. Nah, sekarang apa itu komponen genapnya? Ya. Atau misalkan kita udah punya nih XN-nya. Kalau ditanya komponen genapnya itu apa? Komponen genapnya itu adalah XN tambah X minus N per 2. Sedangkan kalau komponen ganjilnya itu adalah XN dikurang X minus N dibagi 2. Nah, seingat saya, ini penting juga diingat karena at least dia kepake pas kita nanti ngomongin tentang transformasi Fourier. Ini akan kepake. Akan ada sifat yang sangat penting ketika ngomongin transformasi Fourier. Jadi, penting juga untuk diingat ya, terkait komponen ganjil dan komponen genap dari suatu sinyal waktu diskrit. Oke, mungkin untuk video pertama di bab kedua ini seperti itu dulu. Jadi kita udah bahas tadi ya tentang bagaimana cara menyatakan suatu sinyal waktu diskrit. 2 fungsi elementer yang sangat sering kepake pada sinyal waktu diskrit. Lalu ya, energi dan daya sinyal, serta terakhir tadi kita ngomongin tentang sinyal ganjil dan sinyal genap. Oke, kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Terima kasih.